Halo, balik lagi dengan saya di Lopinsa Audio. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat Kang Del. Dari semua ayam Zero di tahun ini, Seven Hertz Cell Note Zero adalah yang paling hype dan paling banyak dibahas. Oke, untuk build quality-nya cukup bagus. Housing-nya menggunakan bahan resin atau plastik dan metal untuk bagian faceplate-nya. Di dalamnya ada 10 mm single dynamic driver. Yang menarik adalah bentuk housingnya yang ganteng dan cukup unik. Selain itu ukurannya cukup kecil dan ayam ini udah detachable. Kemudian kualitas kabelnya juga lumayan bagus. Bahannya high purity OFC dengan tipe 2 pin. Namun kabelnya cukup kaku. Agak mirip lah dengan kabelnya KZ. Untuk ear tipsnya cukup lembut tapi kurang nyaman untuk dipakai. Kemudian fittingnya sangat nyaman buat saya. Dan tingkat kedap atau isolasinya sangat bagus. Oke, ayam ini agak sedikit berat di drive. Di DAP saya butuh 47-50% yang biasanya saya pakai 40% saja. Nah, waktu pertama kali saya mencoba, saya langsung ingat sama Moondrop Chew. Kok ini seperti yang sama ya? Saking penasarannya saya langsung ke webnya Chronicle. Dan memang sangat mirip secara tuningan. Tonalnya balance dan cukup netral dengan sedikit boost di bagian bass. Sedikit bright dan lumayan energik. Kuantitas bassnya sedang, cukup deep, lumayan gesit dan kontrolnya bagus. Tapi dampak bassnya agak sedikit kurang nendang. Kemudian midnya cukup netral. Vokal cewek terasa sedikit lebih maju dibanding vokal cowok. Tapi overall, kualitas vokal ayam ini bagus dan sangat minim sibilan. Kelemahannya agak sedikit kering, atau sedikit kurang body. Nah, di bagian treble, ayam ini cukup ngencring dan cukup energik. Kemudian untuk detail, ekstensi, dan clarity-nya juga cukup baik walaupun bukan yang detail banget. Intinya ayam ini punya treble yang pas aja gitu. Bukan yang roll off dan bukan juga yang sparkling. Nah, untuk teknikalitasnya juga cukup baik. Tapi ini akan saya bahas sekalian di perbandingan. Lanjut ke perbandingan cepat dan langsung dengan 4 ayam yang saya anggap sangat baik di kelasnya. Yaitu Moondrop Chew, Triple Win Lea, Tanzim Zero, dan CCA CRA+. Oke, saya mulai dulu dari tonalnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Cell Note Zero dan Moondrop Chew sangat mirip secara tuningan. Kemudian Lea juga balance, namun lebih hangat atau lebih warm dibanding yang lainnya. Sedangkan Tanzim Zero lebih netral dibanding yang lainnya, dan CRA Plus lebih P-shape. Nah, untuk kuantitas dan kualitas bass, CRA Plus paling gede, paling deep, lebih punchy, dan dampaknya lebih berasa. Disusul dengan Cell Note Zero yang juga deep dan lebih tight. Namun sedikit kurang punchy dan dampaknya kurang berasa. Nah, untuk Lea ini seperti kebalikannya Cell Note Zero. Sedikit kurang deep namun lebih punchy. Kemudian disusul Moondrop Chew. Nah, ini sangat mirip dengan Cell Note Zero. Tapi di Moondrop Chew terasa lebih tipis. Sedangkan Tanzim Zero paling kecil, paling tipis, dan paling mendekati netral. Tapi masih lumayan punchy. Lanjut ke bagian mid. Midnya ini bisa dibilang sama-sama cukup balance. Namun untuk CRA Plus sedikit agak mundur dan sedikit lebih tipis dibanding yang lainnya. Sedangkan Lea agak lebih tebal dibanding yang lainnya. Nah, secara kualitas, menurut saya Cell Note Zero sedikit lebih oke dibanding yang lainnya. Tapi kalau ngomongin tingkat clean, Moondrop Chew sedikit lebih clean dibanding yang lainnya. Kemudian disusul Lea, Tanzim Zero, dan CRA Plus. Tapi bedanya ya sedikit-sedikit aja sih. Dan memang Tanzim Zero, Lea, dan Chew lebih rawan salty dibanding Cell Note Zero. Oke, lanjut ke bagian high. Di sini CRA Plus punya treble yang paling ngencring, paling detail, dan paling sparkling. Selain itu lebih punya ekstensi dan lebih dapat clarity-nya. Kemudian disusul dengan Chew, Tanzim Zero, dan Cell Note Zero. Tapi memang ketiga ini bedanya sedikit saja. Sedangkan untuk Lea, dia yang paling smooth tapi sekaligus paling roll off. Nah, ngomongin masalah picky dan sibilan, Triple Win Lea ini paling minim dari pick yang tajam.
Kemudian disusul Cellnote Zero, Moondrop Q, Tanjim Zero, dan CRA+. Lanjut ke teknikalitas. Untuk resolusi, CRA+ paling baik dibanding yang lainnya. Disusul dengan Q, Tanjim Zero, Cellnote Zero, dan Lea. Nah, untuk sound staging kelima IM ini mirip-mirip lah. Tapi di CRA+ terasa paling megah. Disusul dengan Cellnote Zero, Lea, Q, dan Tanjim Zero. Sekali lagi bedanya hanya sedikit-sedikit saja. Dan untuk yang lainnya bisa dikatakan sekelas. Nah, kalau misalnya ada yang kelewat atau yang nggak kebahas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komen ya. Oke, kesimpulannya gini nih. Pada intinya, kelima IM ini bisa dikatakan sekelas saja. Hanya beda tuningan dan sedikit perbedaan di teknikalitas. Tapi justru ini yang akan menjadi pilihan teman-teman. Jadi pendapat dan saran saya gini. Buat teman-teman yang lagi hunting IM di kelas 300 ribuan dan suka dengan banyak jenis musik, kecuali EDM, dangdutan, atau koploan, dan belum punya salah satu dari kelima IM ini, jelas saya akan menyarankan 7Hz Cellnote Zero. Tapi kalau sudah punya Moondrop Q, menurut saya nggak usah pindah ke Cellnote Zero kalau alasannya hanya audio. Kecuali memang ada hal lain seperti kabelnya pengen bisa dilepas, supaya bisa nyoba kabel andalan atau jack balance. Ya it's okay lah pindah ke Cellnote Zero. Nah, buat teman-teman yang idealis dengan yang namanya netral, ini udah jelas ambil Tanjim Zero. Soalnya punya tuningan yang paling netral dibanding yang lainnya. Tapi buat teman-teman yang mengidamkan treble yang detail, sparkling atau berkilau, kemudian punya resolusi yang lebih baik, soundstage yang lebih megah, dan bassnya masih terasa nendang, ini jelas ambil CRA+. Dan untuk teman-teman yang pengen IM balance, suka treble yang lebih smooth, lebih warm, dan suka timbre yang lebih natural, nah ini gak usah ragu ambil Tripowin Lea. Oh ya maaf nih, saya lupa ngebahas bahwa IM ini tidak ada yang versi mic. Jadi buat teman-teman yang butuh mic, wajib beli lagi kabel yang ada mic-nya. Saran saya ambil kabel JCL JC16S. Ini cukup bagus dan murah. Ya lebih bagus lah dibanding kabel bawaan Cellnote Zero. Oke, itulah ulasan dan pendapat saya. Makasih buat yang udah nonton dan semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.